Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku akan menceritakan kisah Nabi Musa kepada adikku. Mana ya adikku? Kita panggil dulu aja ya. Adikku. Kita panggil coba. Kalibun sin bukan. Jurus pemanggil manusia. Oh, belum. Oke, jurus pemanggil manusia. Wah, ini sudah adikku sudah sampai. Mari kita cerita ya. Nah, kali ini aku akan menceritakan kisah Nabi Musa kepada adikku. Nah, Nabi Musa merupakan nabi yang diturunkan di Mesir. Pada masa itu, Mesir dikuasai oleh yang namanya Firaun. Firaun merupakan raja yang sangat keji. Ia sampai mengaku-mengaku sebagai Tuhan. Sangat jahat ya, Dipa. Pada suatu malam, Firaun pernah bermimpi akan kerajaannya yang runtuh. Nah, itu diterjemahkan oleh ahli mimpi bahwa kerajaan Firaun akan segera runtuh oleh seorang anak laki-laki. Setelah itu, Firaun pun menyuruh semua rakyatnya untuk yang lahiran untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Sangat keji, bukan? Ketika istri Firaun sedang mandi di sungainya dan bersama seorang dayangnya, istri Firaun pun menemukan sebuah peti yang di dalamnya merupakan seorang bayi. Bayi tersebut ialah Nabi Musa sendiri. Nah, pada saat itu kenapa Nabi Musa dibuang oleh ibunya? Karena perintah Firaun tadi. Ia menyuruh semua bayi laki-laki untuk dikubur hidup-hidup. Maka dari itu, untuk menyelamatkan Nabi Musa, orang tua Nabi Musa menghanyutkannya di sungai Nil. Sehingga Nabi Musa pun selamat dan diselamatkan oleh istri Firaun itu sendiri. Istri Firaun pun sangat senang ketika mendapatkan bayi itu, karena ia sudah bertahun-tahun tidak memiliki seorang anak. Maka dari itu ia meminta izin kepada Firaun untuk merawat anak tersebut. Dan anak tersebut pun tumbuh besar di istana Raja Firaun, memakai pakaian seperti Firaun, memakai kendaraan Firaun, dan nama pun Musa disebut Pangeran Musa bin Firaun. Pada suatu hari, Nabi Musa sedang berjalan-jalan dan bertemu oleh kaum orang-orang Qibti dan orang-orang Israel sedang berkelahi. Nabi Musa yang melihat itu sangat-sangat risih karena keadaannya tidak seimbang. Maka dari itu, Nabi Musa membela kaum Israel. Sementara kaum Qibti pun dipukul sampai mati oleh Nabi Musa karena dia tidak mau mengalah. Setelah itu, Nabi Musa pun dipanggil oleh Firaun karena Nabi Musa membela kaum Israel, bukan kaum Qibti. Maka dari itu, Nabi Musa pun melarikan diri. Musa berkelana ke negeri Madian. Di Madian, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Dan sehingga Nabi Musa belajar kepada Nabi Syuaib. Sehingga Nabi Musa belajar pengetahuan kepada Nabi Syuaib. Beberapa tahun kemudian, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah ke Mesir. Berdakwah agar Firaun segera tobat. Tapi tidak semudah itu Nabi Musa berdakwah kepada Firaun untuk tobat. Firaun tidak mau dan malah menantang Nabi Musa. Firaun pun menantang Nabi Musa dengan memberikan perlawanan dan dengan penyihir-penyihir. Nabi Musa disuruh melawan para penyihir. Para penyihir tersebut ingin mengusir Nabi Musa dengan adanya ular-ular. Tapi Nabi Musa pun tidak menyerah. Ia merubah tongkatnya yang diberikan oleh Nabi Syuaib menjadi ular yang sangat besar. Besar banget pokoknya. Besar banget.
Kan Nabi 30 meter. Yes, besar banget. Para ahli pun terkejut akan hal itu. Kemudian dengan berbondong-bondong para penyihir tersebut masuk ke agama Islam karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Raja Firaun pun marah sangat besar. Akhirnya Allah memerintahkan pengikut Nabi Musa untuk keluar dari Mesir dan melewati sungai apa namanya? Laut Merah. Dan melewati Laut Merah. Rombongan Nabi Musa telah sampai di ujung tepi Sungai Merah. Sementara Raja Firaun dan rombongannya masih di tengah-tengah Sungai Merah. Dia tidak sadar itu adalah Sungai Merah yang terbelah oleh Nabi Musa sendiri. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, sungai itu pun tertutup. Seperti itu. Dan Firaun dan para pengikutnya pun tenggelam di Sungai Merah. Sekian cerita dari saya dan adikku. Selamat Menonton, bukan mendengar, semoga dinikmati bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yeay. Oke. Dadah. Dadah.